warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya Bapak Ibu, serta webinar workshop aplikasi Mendeley untuk penulisan akademi malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Nurfa Safitri, dan kali ini kita ada moderator Mas Anas dan juga narasumber kita, Mas Muhammad Abdurrahman. Untuk sebelum memulai webinar kita malam hari ini, saya sarankan kepada teman-teman dimohon untuk mendownload aplikasi Mendeley terlebih dahulu, sehingga pada saat praktik pelaksanaan dari Mendeley-nya nanti, teman-teman bisa langsung konsultasi kepada narasumber dan juga bisa menanyakan hal secara mendetail terhadap narasumber. Baiklah, dan untuk teman-teman semua, nanti di akhir kita ada sesi potret bersama, di mana teman-teman diharapkan untuk menggunakan background yang telah disediakan oleh panitia, yang sudah kita kirimkan di dalam grup. Dan baik, mungkin saya izin untuk memulai webinar kita malam hari ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nurfa Safitri. Kali ini saya berkesempatan untuk menjadi MC pada kegiatan webinar kita malam hari ini. Dan sebelumnya, saya akan membacakan CV terlebih dahulu, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka sebelum saya mendistribusikan webinar malam hari ini kepada narasumber dan juga moderator, izinkan saya untuk membaca CV dari moderator terlebih dahulu. Baiklah, untuk dalam kegiatan webinar kali ini kita ada moderator ya, moderatornya itu Mas Anas. Halo Mas Anas. Jadi informasi untuk Bapak Ibu semuanya, Mas Anas merupakan alumni dari Universitas Semarang. Universitas Semarang, dan Mas Anas juga aktif terlibat dalam kegiatan riset and development yang kalau seandainya kita sering dengar dengan istilah penelitian ya. Jadi Mas Anas dari sejak kuliah dulu sudah terbiasa dengan dunia penelitian, yaitu pernah menjadi ketua penelitian kreativitas mahasiswa di USM Semarang, dan juga saat ini Mas Anas aktif menjadi tim R&D di PT Esa Eko Energi dengan kegiatan yaitu melakukan penelitian terkait energi terbarukan dan membantu penyelesaian pembuatan produk baterai tanah merah hingga tahap akhir. Tentunya perjalanan Mas Anas di dunia riset and development sudah tidak diragukan lagi, dan memang sangat cocok untuk memandu kegiatan kita malam hari ini sebagai moderator pada malam hari ini ya Mas Anas. Ya, siap Kak. Baik Mas Anas, sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah bersedia untuk membantu kegiatan kita malam hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung berikan kepada Mas Anas selaku moderator untuk membantu kegiatan kita malam hari ini. Silakan Mas Anas. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya, tetap jaga stamina, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Oke, perkenalkan nama saya Putra Anasasari. Saya alumni yang dikatakan Mbaknya tadi, alumni USM gitu. Di sini saya akan menjadi moderator dalam berbincang nih, ngobrol-ngobrol tentang Mendeley kayak gitu ya. Di sini nanti narasumbernya keren banget nih. Narasumbernya itu Mas Muhammad Abdurrahman. Dia itu lulusan dari Universitas Indonesia di sini. Di mana rekam jejaknya Mas Rohman tuh wah nggak diragukan lagi lah di sini. Dalam bidang pekerjaan dia pernah bekerja di FSI FIB UI di sini. Jadi staf PKM 2016, terus dia beranjak lagi jadi MBT FIB UI 2017. Terus dia ternyata masuk ke Badan Otonom Ekonomi dia sampai 2019. Untuk
pekerjaannya, wah banyak ini. Dia masuk ke lembaga demografi UI 2019. Dia pernah jadi theater tutor juga di Genius nih. Dan menjadi salah satu founder sekolah Stata. Dan sekarang dia mempunyai jurnal Asyafina dan Teknodata Inovasi Indonesia 2020 hingga sekarang. Kamu nggak kelihatan ya? Kamu nggak kelihatan ya? Jadi Nggak, di sini ini Mas background. Rohman nggak diperlakukan lagi untuk jadi narasumber ya. Background. Karena rekam jejak di dalam penelitian mereka itu wah sangat banyak nih. Di sini saya akan memandulah moderatornya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja pada moderatornya. Dipersilakan Mas Rohman. Oke, terima kasih Mas Anas yang sudah menyampaikan singkat CV saya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti pada acara workshop kali ini. Mungkin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ibu semua, mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu Asyafina gitu ya, Asyafina Jurnal, dan kemudian kenapa kok ada kegiatan ini gitu ya. Jadi Asyafina itu adalah satu media pembelajaran yang bersifat sosial ya. Jadi biasanya sasarannya di sini adalah untuk masyarakat yang mereka tinggal di perkotaan gitu ya, yang tidak sempat lagi untuk mengaji gitu ya, dan di sana ada platform pembelajaran untuk bagaimana cara mengaji dengan mengadopsi kurikulum yang ada di pesantren gitu. Nah, kemudian juga bagi mahasiswa mungkin yang dulunya waktu SMA, waktu SMP mereka mengaji dan sehingga menjadi alumni dan tidak sempat lagi untuk mungkin belajar lagi. Nah, Asyafina itu media untuk pembelajaran lagi yang sudah alumni dan juga bagi yang waktunya itu sudah habis untuk urusan di di masyarakat. Nah, makanya Asyafina ini hadir. Nah, seiring perkembangan waktu, akhirnya Asyafina mengembangkan satu platform tersendiri untuk research and development-nya. Jadi kami mengembangkan sebuah jurnal akademik pesantren ya, di mana fokus dari skop jurnal ini adalah bagaimana development atau pengembangan pesantren supaya apalagi pemerintah sekarang kan sudah fokus ya, sudah memfokuskan untuk pendidikan pesantren itu tidak kalah dengan pendidikan pada umumnya. Nah, sehingga dengan urgensi bahwa ya pesantren ini harus didevelop. Bahkan menurut data di pesantren ini banyak sekali pesantren yang tersebar di Indonesia. Nah, ini potensi besar untuk dikembangkan dan ini merupakan satu pendidikan tertua di Indonesia ya, yang di semua kalangan, mulai kalangan bawah sampai kalangan atas. Di sisi lain, pesantren juga sulit ya dengan sentuhan digital dan akademik. Makanya Asyafina Jurnal ini muncul, dan ini terbitnya setiap dua kali dalam satu tahun ya, di bulan Februari dan Juni. Dan bagi Bapak Ibu semua yang ingin mengirimkan, kami juga open sekali tentang penelitian jurnal, dan reviewer kami juga berasal dari pengasuh pesantren Al-Hikam, kemudian pesantren lain di Indonesia, dan juga para akademisi di UIN Raden Fatah, di Universitas Indonesia, dan bahkan ada yang dari Cornell University. Nah, kemudian kami juga mengintegrasikan database kami itu dengan database yang berasal dari Harvard University ya. Jadi kami bekerja sama dengan Harvard University untuk
mengembangkan di sisi akademiknya. Jadi pesantren ini tuh dilengkapi dengan database. Jadi yang dipublish oleh peneliti itu tidak hanya papernya saja, tapi melainkan dataset untuk penelitiannya juga bisa dipublish di sini dan bahkan diindeksasikan di database milik Harvard University di US sana. Nah, itu potensi besar bagi teman-teman semua yang ingin mempublikasikan paper-papernya di jurnal kami di Asafina Jurnal ini. Nah, mungkin itu sekilas dari Asafina, dan kami sebenarnya ada banyak platform yang berhubungan dengan pesantren digital ya. Jadi Bapak Ibu semua bisa memfollow maupun mengikuti menjadi member di asafina.com. Nah, mungkin itu. Nah, kita akan langsung, silakan Bapak Ibu semua langsung registrasi saja di sini, dan nanti kita akan menggunakan platform e-learning atau learning management system ya dari Asafina Jurnal, asafina.com ini. Mungkin saya izin share screen. Nah, ini silakan pilih kursnya sesuai sama kebutuhan teman-teman semua. Jika ingin mendalami ilmu agama, ilmu fikih, ilmu bahasa Arab, kemudian ilmu umum, di sini ada semua, mulai dari ula itu pemula gitu ya, kemudian wusto dan ulia. Wusto itu pertengahan gitu ya, dan ulia itu yang tingkat advance, di tingkat perguruan tinggi. Nah, Bapak Ibu semua bisa mencoba untuk login di sana dan juga mengambil kurs di sana. Semuanya yang tersedia di kurs di sini gratis ya, karena kami bekerja sama dengan beberapa dosen di Universitas Indonesia, kemudian juga bekerja sama dengan pengasuh di pesantren di Indonesia. Mungkin, nah ini loginnya bisa langsung via Google ataupun membuat akun sendiri. Oke, mungkin saya izin untuk share screen. Nah, mungkin kita langsung ke materi kita ya di kita langsung ke materi. Oke, jadi kita langsung ke aplikasi Mendeley untuk penulisan ya. Jadi mungkin Bapak Ibu semua di sini tidak asing lagi dengan aplikasi ini ya, yang merupakan aplikasi yang sangat banyak digunakan oleh para akademisi, para peneliti, bahkan mahasiswa dan juga siswa pun itu banyak yang menggunakan aplikasi ini untuk membantu menulis paper ataupun menulis jurnal dan tugas lainnya. Jadi ini tuh berkaitan dengan bagaimana memanajemen referensi yang ada ya. Jadi aplikasi ini tuh menekankan sebuah urgensi bahwa kita itu kegiatan mengkutip itu tuh penting banget, karena gini, dulu pas zamannya kejayaan Islam itu ya, Islam itu sempat runtuh dan ada di masa di mana ilmu pengetahuan itu penghormatannya itu sangat kurang karena minimnya citasi bahwa ini tuh merupakan ilmu yang berasal dari Islam. Contohnya adalah kitab dari Imam Ghazali ya, hampir mirip dengan karya yang ditulis oleh Adam Smith ya di waktu itu, tentang misal contoh ambil satu teori saja tentang diversifikasi pekerjaan. Nah, Imam Ghazali waktu dulu itu sudah menulis itu dengan dengan detailnya bahwa pekerjaan itu akan lebih efisien ketika didiversifikasi atau dibagi-bagi. Nah, karena waktu dulu itu sangat minim terhadap kegiatan
apa namanya, mengutip seseorang. Jadi kita tidak menghargai ilmu sama sekali gitu ya. Akhirnya kita apa ya, di masa kegelapan, dan kegiatan kutip mengutip itu dibuat oleh dan apa ya, dibuat oleh orang-orang yang non-Islam. Nah, akhirnya muncullah teori-teori yang baru, dan kalau kita selidiki satu persatu itu tuh ada kemiripan teori yang mereka ungkapkan. Nah, ini makanya penting sekali kegiatan kutip mengutip bagi kita untuk pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia maupun di dunia. Nah, ini makanya kami membuat workshop ini ya, supaya teman-teman semua itu boleh saja kita mengkopikan ide orang lain, atau kita apa namanya, mencari referensi ide-ide orang lain. Tapi jangan lupa ada kewajiban kita untuk melampirkan kutipan itu. Ada yang harus kita hormati, ada yang harus kita hargai, ilmu pengetahuan, pemikiran orang yang sudah dibuat. Salah satu mungkin yang paling sederhana, contoh kasusnya yang sekarang lagi viral ini, kasusnya Pak Imbong dengan apa namanya, Citayam Week gitu ya. Nah, itu kan begitu pentingnya sebuah apa ya, penghormatan pemikiran, ide. Kalau kita mengklaim ya harus apa namanya, mungkin itu didasari dengan penelitian sebelumnya dan lain sebagainya. Ini makanya penting banget ya. Nah, sebenarnya Mendeley ini tuh sebuah tools ya. Sebuah tools di mana kita itu membantu kita dalam tadi mengisi apa namanya, manajemen, mengelola kutip mengutip satu paper dengan paper lain, sehingga kita itu tidak terjebak dengan apa ya, perkembangan teknologi yang sekarang cukup masif dan cukup besar, dan kita tidak terjebak dengan haki ya, dan plagiat dan lain sebagainya. Mendeley ini membantu kita dalam yang kita harus ada kewajiban untuk mengutip ide orang lain ketika kita ingin membuat ide itu di dalam paper kita. Nah, ini makanya penting banget. Sebenarnya untuk mengelola apa namanya, kutip mengutip ini tidak hanya satu aplikasi saja, tidak hanya Mendeley saja. Ada banyak aplikasi di sini ya. Ada EndNote, ada Mendeley, ada Zotero, ada Rashbook dan lain sebagainya. Nah, cuman di pelatihan kali ini kita akan lebih dalam ke aplikasi Mendeley. Nah, sebenarnya Mendeley itu apa sih? Nah, ini tuh sebenarnya program komputer, sama seperti aplikasi yang lain. Ini pengembangan yang dikembangkan oleh Elsevier ya. Ini salah satu publisher terkenal ya yang terkenal di dunia ya, mengenai dunia akademik ya. Orang-orang ini nggak apa namanya, pasti kenal lah dengan publisher terbesar di dunia ini. Dan ini aplikasi ini tuh dibuat oleh mereka, dan ini untuk mengelola berbagai makalah, mencari data penelitian, dan juga bekerja sama secara daring. Jadi mungkin dulu membuat tulisan itu tuh membutuhkan menguras waktu yang cukup banyak, cukup menghabiskan waktu gitu ya. Nah, dengan adanya teknologi ini, kayak kita tidak terjebak dengan mengutip tadi ya, kemudian juga membuat referensi, kemudian mencari referensi yang serupa dengan penelitian kita. Nah, ini tuh semuanya sudah ada tools, dan kita hanya memakai saja gitu. Dan ini open source, jadi Bapak Ibu semua bisa mendownload secara gratis ya. Dan sangat support di apapun ya, ketika kita pengen Windows ada gitu ya, operating system Windows ada, kemudian Apple juga ada, atau operating system yang lain. Nah, ingat ya, aplikasi ini tuh untuk membantu kita dalam membuat referensi, mengelola referensi, supaya tadi tidak terjebak kita
dengan ide-ide orang lain dan bagaimana menuangkan ide kita dan mengutip ide kita yang ternyata ide kita itu sebelumnya sudah ada dipikirkan oleh orang lain. Itu kita kutip. Kegiatan kutip-menutip itu sebenarnya seperti ajarannya Islam ya. Maksudnya mungkin Bapak Ibu semua mengenal salah satu tarekat gitu ya. Nah, tarekat itu sebenarnya mereka itu sangat mengingat gitu ya. Gurunya siapa, gurunya siapa sampai ke Rasulullah gitu. Nah, di pembelajaran akademik itu juga diajarkan seperti itu. Ketika kita membuat sebuah ide, ya kita harus ingat bahwa ide itu tuh sebenarnya munculnya sebenarnya dari siapa dan dari sebelumnya itu dikutip lagi oleh orang lain. Cara melihatnya kayak gimana? Nah, nanti ada tools cara melihat ini paper itu sebelumnya itu dikutip oleh siapa dan berasal dari mana. Itu nanti ada tools yang begitu. Dan ini fitur Mendeley ini cukup bagus ya, cukup lengkap ya di sini. Jadi di sini bisa terintegrasi banyak software dan Bapak Ibu semua bisa menyimpan referensinya, tidak harus di lokal lagi, di lokal komputer kita. Jadi kalau misalnya komputernya ternyata full disknya penyimpanannya penuh atau di HP-nya penyimpanannya penuh, nah, Bapak Ibu semua bisa menyimpan di cloud. Jadi mereka itu membackup ya file-file kita itu di cloud. Jadi kita bisa kapan saja kita ingin membaca, kapan saja kita ingin membuat tulisan, membuat catatan sebuah tulisan, nah itu bisa kita akses kapanpun dimanapun. Terus juga aplikasinya di sini support terhadap format apapun. Jadi Bapak Ibu semua ingin PDF, GIF, teks dan lain sebagainya. Nah, itu bisa importkan ke aplikasi Mendeley ini. Nah, bagaimana sih cara kerja Mendeley kok bisa dia melakukan aktivitas yang tadi ya. Jadi dari dokumen yang kita kumpulkan, dari web, dari artikel, dari buku proceeding atau tesis, disertasi atau koleksi yang lain sebagainya itu ya. Itu tuh dimasukkan ke dalam sebuah aplikasi kita. Jadi setiap paper itu memiliki semacam metadata ya, atau yang disebut dengan brief text gitu ya, atau RIS gitu ya. Nah, setiap paper itu memiliki itu karena itu sebagai identitas bagi kita, sebagai paper ya, untuk nantinya ketika dikonekkan dengan data-data milik Google Scholar gitu ya, atau indeks lain mungkin dari Scopus dan lain sebagainya. Nah, mereka itu mengambil dari metadatanya itu untuk mengkonekkan banyak data di sana. Nah, makanya dari data-data itu tadi, buku dan lain sebagainya itu diimportkan ke dalam Mendeley. Nah, setelah itu baru disinkronisasikan ke aplikasi kita. Jadi kita ingin mengambil dari web pun gitu ya. Nah, itu bisa kita citasi. Jadi kita sekali lagi tidak terjebak dengan sebuah plagiat gitu, terjebak dengan masalah-masalah plagiat, masalah-masalah haki dan lain sebagainya. Nah, ini cara menggunakannya cukup mudah ya, Bapak Ibu semua, tinggal install saja, kemudian dibuka aplikasinya dan nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan jangan lupa nanti dibuat akun terlebih dahulu ya untuk bisa menggunakan Gmail masing-masing dan itu bisa dibuka di komputer. Nah, ini Bapak Ibu semua dimohon sebelumnya untuk menginstal ya terlebih dahulu supaya mempermudah kita dalam belajar. Jadi Bapak Ibu semua bisa install aplikasi ini di PC masing-masing atau di handphone sebenarnya juga ada ya aplikasi Mendeley. Cuman kan kalau handphone mungkin dirasa kurang nyaman ya. Nah, ini Bapak Ibu semua bisa menggunakan Mendeley versi PC saja. Nah, ini jangan lupa ketika awal memulai aplikasi Mendeley ini setting dulu penyimpanan kita. Jadi ini sangat penting ya, karena jangan sampai kita mencari referensinya, nah kita lupa menaruhnya di mana. Nah, ini makanya lebih baik
apa ya, disimpan di sebuah folder tertentu dan nanti kita bisa mengakses itu menggunakan aplikasi Mendeley ataupun kita bisa mengakses melalui file kita. Nah, sebenarnya meskipun ada penyimpanannya ada di lokal, Bapak Ibu semua jangan khawatir ya, karena penyimpanan di sini tuh juga terintegrasi dengan penyimpanan cloud. Jadi Bapak Ibu semua bisa menggunakan aplikasi ini tuh di apa namanya, di webnya ataupun di aplikasi PC-nya masing-masing. Nah, sebenarnya data apa saja sih yang bisa dikumpulkan gitu ya, dan dimasukkan ke dalam aplikasi Mendeley ini. Nah, ini ada melalui laman-laman pencarian sebuah penelitian, jurnal, dan lain sebagainya ya. Jadi, ini tuh kayak semesta yang berisi tentang ilmu pengetahuan. Nah. Jadi, Bapak Ibu semua mencari apapun, ide-ide apapun, penelitian apapun, bahkan sebuah apa namanya, teknologi apapun, nah ini bisa dicari melalui mungkin berbagai platform di sini ya, ada ProQuest, ada JSTOR, ada Google Scholar, ada Scopus dan lain sebagainya. Mereka menyediakan banyak fitur ya, ada yang menyediakan full papernya. Kalaupun nggak ada full papernya, cuman bisa baca apa namanya abstrak dan lain sebagainya, Bapak Ibu semua bisa mengakses full papernya dengan alat-alat digital lainnya ya. Jadi terintegrasi sama aplikasi lain. Jadi tinggal kodenya saja. Ada ya satu kode yang apa ya? Sebuah paper itu tuh mereka setiap paper yang bagus ya, itu tuh mereka ada DOI-nya. Kunci dari paper, jurnal dan lain sebagainya itu adalah DOI-nya. Ini tuh kayak digital identified ID ya. Jadi ketika kita ingin apa namanya, mencari file itu, kodenya kayak ibarat KTP-nya lah ya. KTP-nya paper itu adalah DOI. Nah, kuncinya itu. KTP-nya paper itu DOI. Jadi Bapak Ibu semua bisa apa namanya, akses ya full papernya itu melalui DOI. Nah, ini cara mencarinya, misal kita mencari sebuah topik tertentu, penelitian tertentu. Nah, di Google Scholar, di apa namanya, Google Search, kemudian di Google Books. Nah, Bapak Ibu semua bisa memasukkan semua referensinya ini ke dalam apa namanya, Mendeley, Bapak Ibu semua. Jadi ini cukup bagus ya, dan bisa apa namanya, semuanya terintegrasi. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka mereka itu pengen apa ya, mendeteksi citasi kutipan dari orang-orang terhadap buku itu tuh seberapa gitu. Jadi makanya kita harus apa namanya, mencari RISBook-nya atau BibTeX-nya. Nah, ini ya yang saya maksud, RISBook sama BibTeX. Nah, nanti kita akan tunjukkan mana sih lokasi dan letak dari file yang bisa langsung diimportkan ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, ini tidak hanya file asli jurnalnya ya, tapi yang lain juga bisa. Nah, ini kayak ini misal kita memasukkan referensi, salah satu referensi dari Google Books. Nah, kita mengambil dari BibTeX-nya saja. Nah, ketika kita dapatkan, kita importkan ke aplikasi Mendeley, nah itu sudah cukup bisa. Nah, ini ya contoh file BibTeX yang sudah terdownload. Nah, itu bisa nah, ini sama juga ketika kita ingin mencari wordcard di web wordcard-nya, nah itu bisa cari RIS-nya. Nah, RIS-nya, nah ini bisa cheat. Pokoknya kalau ada tulisan cheat atau export, nah itu kita download, kita masukkan ke aplikasi Mendeley. Nah, itu cukup ringkas dan mudah ya, daripada kita menulis satu persatu, mengkopikan, memindahkan. Nah, itu akan lama, dan itu belum lagi, oh ternyata ada paper lain yang itu terkait dan tidak dimasukkan ke dalam paper kita. Nah, itu bahayanya di situ. Nah, jadi itu ya, itu untuk RIS-nya. Untuk memasukkan dokumen, nah, masukkan dokumen tinggal import saja dari aplikasi Mendeley kita, dari file, kemudian di sini ada fitur import ya. Nah, di sini ada BibTeX, XML, dan lain sebagainya. File-file ini semua yang saya sebut tadi, dia itu adalah data diri dari sebuah papernya tadi. Jadi setiap, mungkin Bapak Ibu semua tadi mengenal DOI ya. DOI itu termasuk
apa ya, tercatat di dalamnya itu disimpan dalam sebuah file yang disebut dengan BIP, XML, RIS, dan lain sebagainya. Ini tuh kayak ibarat pakaiannya paper lah ya. Nah, papernya itu tuh ya manusianya gitu. Terus pakaiannya apa? Pakaiannya ya ini file-file BIP text, XML, RIS, dan lain sebagainya. Jadi ingat ya, ketika kita ingin mengimportkan sebuah file ke Mendeley, itu bisa langsung ke ini ya, bisa langsung file PDF-nya bukunya langsung kita masukkan di sana, itu bisa. Atau apa ya, ya saya sebut ini file-file pakaiannya papernya ya. Jadi bisa print text, bisa XML, bisa RIS, dan lain sebagainya. Jadi nggak harus paper PDF-nya. Bahkan banyak peneliti juga ya, mereka itu nggak membaca keseluruhan paper, tapi cuma membaca abstraknya aja udah tahu. Nah, diambil brief text-nya, kemudian dikutip papernya. Nah, biasanya paper-paper di jurnal top, di jurnal yang bereputasi bagus, mereka itu nggak mau menerima referensinya itu hanya 5, 6, kayak gitu nggak mau. Mereka butuh referensi yang banyak. Nah, itu karena apa ya, apa ya, sebuah originalitas lah ketika kita membuat apa namanya, referensi yang banyak. Nah, ini ketika Bapak Ibu semua ingin memasukkan dokumen, udah tinggal langsung di drag and drop saja, itu sudah bisa. Terus ketika kita ingin mengintegrasikan, nah ini juga memasukkan juga ya dengan manajemen tools lain, nah ini juga bisa. Nah, jadi Bapak Ibu semua bisa sinkronisasikan juga. Jadi dari file yang sudah disimpan ke dalam aplikasi Mendeley, kemudian kita pengen sinkronisasikan ke cloud yang ada di webnya Mendeley, itu bisa juga. Jadi ini ya, enak ya, maksudnya kita bisa langsung. Ya. Nah, kemudian di sini untuk pengelola perpustakaan, ini maksudnya kita itu membuat perpustakaan pribadi lah, pribadi di aplikasi Mendeley ini. Jadi kita itu bisa membuat hal demikian gitu. Jadi nggak perlu kita ke perpustakaan yang mungkin jauh gitu ya di era sekarang. Nah, ini ada teknologinya. Jadi Bapak Ibu semua bisa mengkoleksi paper-papernya di aplikasi Mendeley. Kalaupun paper-papernya ternyata ingin diwariskan ke adik, ke anak kita, ke adik tingkat kita, atau nah itu bisa di-share akunnya. Nah, cuman akun yang mungkin itu dirasa apa ya, bagi maksudnya tidak share yang membahayakan gitu ya. Jadi apa ya, kalaupun Bapak Ibu semua pengen share, nah nanti ada fitur kolaborasi ya di sini. Nah, itu bisa digunakan. Nanti kita akan coba praktekkan. Nah, ini membuat folder. Nah, ini cukup mudah ya. Jadi ini folder ini kayak ibarat raknya ya, rak-rak buku ya. Nah, ini rak ekonomi, nah ini rak apa namanya, sejarah, filosofi, matematika, politik, dan lain sebagainya. Tinggal dibuat saja sesuai sama apa namanya, keinginan Bapak Ibu semua. Nah, mau diurutkan atau enggak diurutkan, nah ini bisa diklik saja di bagian unsorting. Kemudian di sini juga kita bisa mencari, kalau misal fitur, mungkin di perpustakaan kita mencari buku kan akan susah ya. Satu-satu kita cari, satu-satu di perpus. Kalaupun ketemu mungkin kodenya banyak banget, nah itu ternyata udah hilang ya, atau udah rusak. Nah itu kan, nah kalau di Mendeley ini ya kita bisa ini sendiri mencari, ya tinggal search saja lewat keyword gitu, langsung kita cari, kita dapatkan. Jadi nggak perlu kita datang ke perpustakaan. Ini tidak ini ya, tidak menyuruhkan semangat teman-teman semua, Bapak Ibu semua untuk ke perpustakaan ya, tapi ini sebagai alternatif perpustakaan ketika kayak musim seperti ini ya, apa COVID, yang kita tidak boleh banyak mobilisasi di sana. Oke, nah ini di sini Bapak Ibu semua bisa mencari melalui keywordnya langsung ya. Di sini bisa melalui filternya, filter tag-nya, itu bisa langsung kita dapatkan sesuai sama yang kita inginkan. Nah, kita bisa juga cek duplikasi. Jadi terkadang kita sudah memasukkan sebuah referensi, kemudian ternyata kita memasukkan ulang lagi. Nah, itu nanti ada duplikasi di sana. Nah, itu makanya kita harus drop ya duplikasi itu. Nah, itu bisa.
Nah, seperti layaknya perpustakaan gitu ya. Perpustakaan mungkin bukunya nggak boleh dicoret-coret ya, tapi kalau di Mendeley ini Bapak Ibu semua bisa mencoret-coret. Nah, ini ada fitur semacam PDF viewer atau annotating. Intinya sih kita mencoret-coret sebuah buku supaya yang sesuai sama keinginan kita. Kita ngasih note, kita ngasih bahwa ini penting dan ini mau dicitasi di paper kita. Nah, itu bisa menggunakan fitur catatan ini atau annotating ini. Nah, ini sebenarnya nanti Asafina Jurnal itu akan open juga nih bagi pengen mereview jurnal-jurnal yang sudah dipublish di Asafina. Nah, itu bisa saja atau pengen memberi masukan ya. Nah, nanti ada fitur annotating seperti ini. Nah, ini nanti Bapak Ibu semua bisa mereview paper-paper yang ada. Terus kegiatan mengutip dan yang paling penting di sini ya, yang tadi yang sebenarnya apa namanya inti utama di pembelajaran kali ini adalah pengutipan ini. Jadi pengutipan ini dia kan sebenarnya aplikasi tersendiri ya, Mendeley sendiri gitu ya. Nah, itu tuh bisa diinstal pluginnya ke MS Word. Jadi kita nggak perlu lagi apa ya istilahnya mendownload gitu ya, tapi kita hanya install plugin. Nah, nanti bisa terintegrasi ke Microsoft Word kita. Nah, sebenarnya di Microsoft Word itu ada fiturnya, ada fitur untuk citasi, cuman fitur itu tuh terbatas gitu loh. Kita nggak bisa mengimportkan banyak file yang bentuknya macam-macam di web kayak gitu, nggak bisa. Tapi kita hanya fiturnya terbatas lah. Nah, makanya kita bisa gunakan Mendeley ini untuk membantu kita dalam hal menulis, membuat referensi dan lain sebagainya, mengelola referensi dan lain sebagainya. Nah, ini ya bagaimana sih cara mengutip gitu ya. Nah, ini diimportkan aja filenya tadi ya sudah diimportkan. Kemudian nanti akan muncul di bagian reference, di sini akan muncul insert citasi yang lambangnya si Mendeley itu sendiri. Nah, di lambangnya ini kita bisa cari tuh, kita klik gitu ya, nanti akan muncul seperti ini. Kita cari filosofi atau namanya siapa. Nanti kalau nggak ketemu, langsung pergi ke Mendeley-nya langsung, ke aplikasinya, nanti akan terbuka. Nah, setelah itu baru kita bisa lakukan citasi. Nah, ini kegiatan yang sebenarnya sederhana, sebenarnya apa namanya hal sepele, tapi ini penting banget di ranah akademik. Kejahatan terbesar di ranah akademik itu adalah plagiat. Jadi Bapak Ibu semua harus berhati-hati ya ketika menulis dan jangan sampai tulisan kita yang dinyatakan itu adalah ide kita full, ternyata enggak. Ternyata di sana ada banyak sekali kontribusi ide yang digabungkan sehingga itu tidak dimasukkan ke dalam paper reference kita. Nah, ini cara menggabungkan paper citasi gitu ya. Jadi misal ada banyak citasi dan tergabung jadi satu, nah itu bisa langsung di merge citasi kita. Nah, kita bisa melihat modelnya. Nah, ini ya fitur kolaborasi yang paling penting. Nah, di sini Bapak Ibu semua bisa apa namanya berkolaborasi dalam apa namanya tim riset ya. Kita bisa menambahkan reference, kita bisa mengannotating tadi, apa namanya memberikan catatan dan lain sebagainya. Terus juga kita juga bisa buat profil riset. Jadi dengan adanya kolaborasi ini kita bisa mewariskan ya. Jadi mewariskan paper-paper kita ke anak cucu kita. Nah, itu bisa menggunakan fitur kolaborasi. Nah, mungkin itu pengantar singkat dari aplikasi Mendeley. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Mas Anas, saya serahkan Mas Anas lagi. Oke, teman-teman, terima kasih untuk Mas Rohman. Di sini tadi Mas Rohman sudah memaparkan tentang materi Mendeley ya, di mana itu tujuannya untuk biar tidak plagiasi. Jadi tahu asbabun nuzulnya, di mana sih asal mulanya penelitian ini atau kutipan ini gitu. Buat apa? Buat mengetahui atau menghargailah penelitian yang terdahulu kayak gitu. Untuk selanjutnya nanti di sini ada permainan keyword dan langsung praktek menggunakan Mendeley. Kita akan kembalikan lagi kepada Mas Roman untuk praktek menggunakan Mendeley. Oke, baik. Di sini sebelum praktek mungkin ada permainan apa namanya di
ini ya di Kahoot. Mungkin Bapak Ibu semua familiar dengan permainan ini. Nah, ini silahkan ikut sebelum nanti kita mempraktekkan menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, silahkan mengikuti permainan ini terlebih dahulu. Untuk para pemenang, nanti akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kelas Asyafina selanjutnya ya. Jadi Bapak Ibu semua bisa mengikuti dan menangkan di sini. Jadi nanti insya Allah akan diberikan hadiah dengan mengikuti kelas Asyafina selanjutnya dengan gratis kayak gitu. Mungkin saya share dulu ya sebentar. Nah, ini silakan ikut ininya sesuai sama ini. Bisa langsung ini ya ke cara ikutnya, silahkan masuk ke ini ke website kahoot.it. Kemudian di sini nanti akan muncul disuruh mengisi PIN-nya atau kodenya. Nah, nanti akan muncul ininya ya sudah masuk atau belum. Ya, silahkan untuk mengikuti. Jadi bisa langsung ke kahoot.com. Bukan link itu ya, dia link kahoot.it. Nah, itu yang saya kirimkan barusan. Kahoot.it. Ya, silahkan untuk join. Langsung masuk saja di kahoot.it ya Mas. Ya, langsung saja. Langsung masuk. Nah, nanti masukkan kode gamenya 9479074 misalnya. Nah, nanti akan disuruh ngisi namanya siapa. Nah, jadi silahkan ke kahoot.it. Nah, nanti di sana akan ada disuruh untuk mengisi kode game PIN-nya. Nah, dari sini nanti teman-teman semua bisa memasukkan kodenya di webnya masing-masing. Setelah itu tulis namanya dan nah. Oke, yang lain silakan. Nah, di sini sudah berapa nih yang ikut? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 ya. Silakan yang lain. Nah, ini mungkin pada malu-malu kali ya. Oke, nah kita mulai ya. Kalau belum ada yang ini, ya kita mulai aja ya. Kita mulai aja dengan saja, tidak apa-apa. Akan ikut. Nah, ini ada pertanyaan yang harus dijawab. Nah, silakan pilih. Oh, ternyata yang benar di sini hanya satu. Nah, kita lihat yang benar siapa. Nah, kita next ya. Nah, ternyata anonim ya yang benar ya. Yang lain tidak benar nih. Nah, kita coba pertanyaan yang kedua. Oh, linknya tadi kahoot.id ya. Nah, ini yang benar cuma satu ya, yang benar ya. Oh, Book Hunter. Nah, kita coba lanjut lagi.
Berikut ini langkah-langkah yang menggunakan Mendeley. Silakan pilih jawabannya. Ya, mengintegrasikan dengan PowerPoint ya, kecuali ya di sini ya. Jadi Mendeley itu masih belum bisa mengintegrasikan dengan PowerPoint. Nah, kita coba lanjutkan lagi. Nah, masih dipegang oleh Book Hunter ya. Kita coba lanjut lagi. Membuat folder untuk menampung metadata dan file digital caranya. Gampang ya. Nah, ya jawabannya ini ya. Oke, kita lanjut. Yang benar meningkat nih, ada 2 nih. Lihat, ternyata Hisar di sini. Naik. Oke, kita lanjut lagi. Manfaat menggunakan EndNote kecuali. Nah, integrasi software ya. Nah, kita lanjut lagi. Besar nih. Paling tinggi. Cara untuk mengintegrasikan Mendeley dengan MS Word. Oke, caranya langsung ya, install MS Word plugin ya. Nah, ternyata Hisar masih di peringkat pertama. 3 lagi, yuk. Penulisan esai, tugas akhir, dan artikel Mendeley sangat berguna. Berikut kegunaan Mendeley kecuali. Bagus ya. Ya, banyak nih yang benar nih, ada 3 nih. Kita lihat, posisi pertama masih Hisar. Kita coba lanjutkan lagi. Style citasi caranya. Terus, Pio ternyata. Pio terus citasi style. Oke, ada 2 nih. Ternyata masih posisi pertama di Hisar ya. 2 lagi ya, 2 soal lagi. Memasukkan daftar isi, daftar pustaka. Ini gimana? Bibliografi ya. Jadi langsung dari sana bisa langsung keluar nanti daftar pustakanya. Hisar masih posisi pertama ternyata. Plugin nih, fungsi plugin di MS Word. Ya, ini sebenarnya kecuali ya seharusnya ya. Fungsi plugin di MS Word kecuali gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Dan kita lihat pemenangnya adalah di sini. Ketiga ini Putri ya. Pertama, ya tadi udah kelihatan ya, Hisar ya. Nah, nanti untuk pemenang 1, 2, 3 bisa menghubungi tim kami dan nanti akan diarahin kelas selanjutnya. Oke, terima kasih partisipasinya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Anas, silakan. Oke, terima kasih teman-teman udah mengikuti kuis tadi, agak seru ya. Untuk waktunya yang singkat tadi. Untuk juara 1, 2, 3 nanti bisa ngubungin admin ya. Di situ. Terus untuk selanjutnya yaitu langsung praktek nih. Langsung gimana sih cara menerapkan Mendeley. Nah, di sini nanti akan dijelasin sama Mas Rohman Abdurrahman. Mari Mas, untuk prakteknya langsung aja. Oke, baik. Terima kasih Mas Anas. Mungkin Bapak Ibu semua, teman-teman semua, sebelumnya harus install terlebih dahulu aplikasi
download Mendeley di sini. Jadi di-download dan install. Nah, nanti silahkan buat akun ya. Jadi mungkin saya akan membuka aplikasi Mendeley saya yang sudah berhasil diinstal ya. Nah, silahkan diinstal terlebih dahulu. Dan sebelumnya nanti awal mula kita setelah menginstal, oh dipilih 1, 2, 3 saja, guys. Ya, 1, 2, 3 saja. Kuisnya ya, tadi kuisnya pemenangnya yang diambil cuma 1, 2, 3 nih. Nah, nanti bisa menghubungi tim kami ya. Oke, kita coba install dulu ya aplikasinya. Saya coba sign out dulu dari aplikasi. Nah, jadi setelah diinstal aplikasi yang sudah berhasil diinstal, mungkin saya install lagi ya. Nah, paduan install tinggal langsung saja pilih mana only for me atau dan lain sebagainya. Nah, nanti silahkan diklik dan ini ada tulisan terakhir run Mendeley reference ya. Kita klik dan klik finish ya. Di sini nanti akan muncul aplikasi Mendeley kita. Nah, di versi terbaru memang tampilannya berbeda ya dengan versi lama. Jadi versi lama itu tampilannya kayak gini, tapi versi terbaru itu langsung dia terkoneksi dengan database dari Elsevier. Ini publisher jurnal ya, yang sudah cukup terkenal. Jadi Bapak Ibu semua bisa langsung sign in atau bisa register terlebih dahulu. Misal nih, saya ingin membuat apa namanya baru ya, akun baru gitu ya. Nah, saya tinggal tuliskan saja email saya atau saya bisa sign in via institusi gitu ya. Kalau di UI ya bisa sign in melalui website UI dan lain sebagainya. Kalau enggak ya bisa langsung klik continue. Nah, nanti akan diarahkan pendaftaran di sini. Nah, untuk pendaftarannya di sini silahkan tulis nama, misal nama, family name, misal Rohman gitu ya. Password, nah misal passwordnya saya tentukan sendiri. Nah, ini jangan sampai dikasih tahu teman-teman ya. Nah, kecuali kekasih kita gitu. Nah, itu boleh lah. Nah, oke. Nah, baru register. Nah, tapi kalau kita sudah punya akun, already have an account. Tapi kalau belum punya, ya register. Nah, nanti akan masuk ke aplikasi kita. Nah, ini dia terkoneksi dengan Elsevier. Jadi, Bapak Ibu semua, kalau misal ingin membuat publikasi di jurnal yang publikasinya dari Elsevier, itu bisa langsung di sana. Nah, ini ya, ini tampilan yang terbaru ya, Mendeley terbaru yang 2.7 ya. Jadi yang lama tadi agak ini, yang terbaru itu seperti ini, dia langsung terkonek dengan cloud kita. Nah, di sini dia langsung sinkron ya. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakan? Misal saya ingin membuat perpustakaan nih. Nah, caranya mungkin dari paper gitu ya. Misal saya ingin mencari paper tentang apa ya? Tentang mungkin charity itu ya, charity. Nah, terus saya ingin mengambil di tahun 2022 gitu. Nah, terus mungkin saya pinginnya tambah charity orang Nahdlatul Ulama gitu ya. Nah, sini saya muncul sebuah paper nih. Nah, ini bisa diambil. Nah, kemudian saya download papernya. Nah, papernya ini saya klik, saya download, saya bisa memasukkan papernya ini ke dalam citasi saya. Jadi caranya add new, pilih papernya tadi. Nah, tadi saya download di dalam sini ya, folder sini. Nah, kemudian pilih klik dan oke. Nanti dia langsung otomatis terinput di sini. Nah, cuman kalau kita upload langsung filenya, kekurangannya, ini year-nya kayak gini tuh dia nggak masuk. Nih,
tahunnya ini ya, tahunnya itu dia nggak masuk. Padahal di sini seharusnya tahun itu masuk ya, tapi di sini dia nggak masuk. Nah, caranya gimana supaya terkoneksi antara paper dan juga filenya? Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu semua bisa cari RIS tadi ya, RIS atau BIFTEX atau dan lain sebagainya. RIS, BIFTEX dan lain sebagainya itu bisa didapatkan pertama bisa dari Google Scholar. Google Scholar ini diklik saja, kutip itu ya. Terus kemudian di bagian bawah ini BibTeX atau Refman ya, kita memilih Refman. Ini kalau di Google Scholar ya, ingat ini itu untuk di Google Scholar. Nah, Refman ini diklik saja, nanti akan muncul satu file namanya RIS. Nah, file RIS inilah yang diimport ke dalam Mendeley kita. Jadi klik from file tadi ya, sorry ini seharusnya tadi RIS ya, import library. Nah, kita ambil formatnya itu adalah yang RIS. Oh, sorry. Nah, kita ambil yang formatnya itu RIS. Nah, baru kita masukkan. Nah, baru di sini itu lebih lengkap. Isiannya itu lebih lengkap. Di sini ada tahun, ada apa namanya? Nah, di sini ada tahun, ada ISSN-nya, terus di sini ada nama jurnalnya dan lain sebagainya. Maksudnya inputan dari RIS yang berasal dari Google Scholar itu lebih lengkap dibanding dengan langsung full paper-nya. Nah, ini makanya teman-teman semua bisa memasukkan filenya tadi ke dalam sini. Jadi kita bisa memasukkan filenya di dalam file yang sudah saya masukkan aplikasi. Nah, ini ya. Nah, ini cara sederhana ya mengimport. Jadi teman-teman semua bisa kalau berasal dari Google Scholar, search-nya tinggal dikutip, ambil file yang namanya RIS. Ini ya, namanya Refman ini ya. Klik, baru bisa masuk. Atau kalau pengen masuk ke dalam jurnalnya, klik saja jurnalnya, kemudian di bagian more citation format atau bagian export gitu ya, kita pilih yang RIS, EndNote, Zotero, atau Mendeley. Nah, itu diklik saja, nah nanti akan muncul RIS file RIS-nya. Nah, kita bisa importkan tadi, balik lagi apa namanya seperti tadi. Itu bisa diimport, nah nanti akan masuk di dalam folder kita di sini. Nah, ini kalau misal nih kita sudah memasukkan terus memasukkan lagi. Nah, ini kan terjadi duplikasi ya. Nah, kita bisa semacam apa ya? Duplikasi drop ya, apa ya? Cek duplikasi lah. Cek duplikasi apakah dia mengalami duplikasi atau tidak. Nah, caranya sebentar saya lihat dulu. Ini fitur yang terbaru itu memang UI-nya berbeda ya. UI di ininya. Harusnya di tools ya, tapi di sini ternyata tidak tersedia ternyata. Tidak tersedia kalau terjadi duplikasi. Tapi kalau di paper-paper di ini sebelumnya ya di UI Mendeley sebelumnya itu ada fitur untuk drop duplikasi. Nah, ini ya. Nah, kalau kita ingin menganotasi, misal kita ingin membuat catatan paper yang sudah kita download tadi ya, itu caranya gimana? Nah, tinggal gini saja. Misal nih, oh ini datanya pakai apa? Oh, data IFLS. Ini saya kasih catatan. Nah, saya kasih highlight dulu. Nah, ini bisa di highlight. Terus saya kasih semacam komen lah gitu. Komen, oh hasilnya ini dia masih menggunakan ordinary least square. Gitu ya. Nah, ini saya kasih tulisan, saya kasih komen, atau dikasih anotasi di sini ya. Papernya menarik gitu ya, misal. Nah, terus misal saya ingin menambah, nah ini dia langsung tersinkron di web kita. Nah, cara untuk melihat webnya itu di mana? Jadi ini kan di desktop kita ya. Nah, kita bisa langsung open di web kita ya, di Mendeley-nya langsung. Nah, nanti di sini kita bisa langsung sign in. Nah, sign in, nah nanti dia langsung terintegrasi kalau kita sudah pernah sign in ya.
Tapi ini saya pakai akun yang pertama saya ya, yang sebelumnya yang sudah banyak ininya. Nah, saya memakai yang ini ya, yang baru saja yang saya bikin itu ya. Saya masukkan, saya oh sorry. Oke, coba saya masukkan. Oh, passwordnya salah. Barusan pada. Oke. Oh, ternyata passwordnya salah ini, teman-teman semua. Nah, jadi nanti kalau kalau teman-teman semua berhasil ya, berhasil di misal ini aja dah, saya masuk di akun yang satu lagi. Nah, ini berhasil. Nah, nanti kalau sudah berhasil, jadi di bagian library, ini di perpustakaan online kita ya, di sini nanti akan muncul koleksi paper-paper kita. Nah, ini ada satu tips ya, teman-teman semua, kalau misal ingin membuat library sendiri secara online gitu ya. Nah, ini ada satu tips. Jadi, biar mereka dia bisa berurutan itu ya. Ini misal berkaitan pekerjaan saya, misal berkaitan dengan kuliah S1 saya. Nah, itu tuh dikasih depannya dikasih angka, dikasih huruf. Nah, itu dalam rangka numberingnya supaya rapih di sini. Jadi nanti kalaupun kita ingin membuka kapanpun, nah ini lebih rapi dan lebih mudah untuk kita dapatkan. Nah, ini naskah akademi. Oh, saya cari yang lain lagi tentang Asafina. Oh, ini Asafina database. Nah, nanti akan muncul paper-paper kita. Seperti itu. Jadi ini satu tips saja ya, teman-teman semua bisa pengen dijalankan atau enggak, ya terserah. Nah, itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan nih? Saya buka sesi pertanyaan 2 dulu ya, mungkin ya, Mas. Ya, silahkan kalau ingin ditanyakan. Ayo, Kalau teman-teman. tidak ada, kita bisa lanjut lagi ya. Silahkan, Mbak Neneng. Terima kasih, Mas Rahman. Ya, silakan. Saya kebetulan saya juga baru mengenal Mendeley ya. Ini baru semester 1. Nah, ini saya juga baru paham kekinian lah ya, digital sekarang. Nah, saya juga Mendeley ini juga berdasarkan dari YouTube juga nih, sampai aplikasi sampai udah saya coba juga sih di Word-nya. Nah, yang saya mau tanyakan, karena kemarin saya juga masih meraba-raba ya, belum paham banget gitu. Pada saat kayak tadi kita ngedownload ya jurnal, itu tetap ada di dokumen dulu ya, nggak bisa langsung dari jurnal itu masuk ke Mendeley, bisa nggak ya? Apa tetap ditransit dulu, di rest dulu di dokumen ya? Ada yang jurnal dia bisa langsung diimport. Nah, saran saya sih jurnal yang seperti itu diperiksa terlebih dahulu. Jadi semua identifikasi jurnalnya itu terisi atau enggak. Terkadang itu kayak tadi. Jadi saya sudah mengimport nih, ternyata format jurnalnya itu tidak support di Mendeley. Akhirnya yang terjadi di sini tahunnya tidak terisi. Implikasinya apa sih? Implikasinya nanti ketika citasi di tahunnya tidak muncul. Jadi seperti itu. Jadi kalau pingin file yang lengkap, ya yang ada RIS-nya tadi, RIS-nya atau biftex dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi tetapnya aman. Jadi istilahnya manual dulu lah ya, rest dulu di dokumen, baru nanti kita tarik ke Mendeley ya. Iya benar. Cuma tadi masalah yang ada tahun-tahun pakai apa? Saya juga kan Mendeley-nya belum ini banget. Itu saya belum paham sekali tuh ya, yang kayak apa import library-nya itu, yang biftex, ENDNOTE, RIS, nah itu. Oke. Oke, mungkin saya ulang lagi ya, Mbak ya. Nah, jadi saya ulang lagi, kalau sebuah paper itu tuh ada namanya pakaian file ya, pakaian ibarat pakaiannya gitu ya. Jadi file ini ibarat manusianya. Nah, RIS, kemudian biftex dan lain sebagainya tadi, itu tuh pakaiannya, identitinya mereka. Nah, cara untuk mendapatkan identiti tadi itu bisa 2 cara. Bisa ambil dari kutip di Google Scholar, ini paling mudah ya, atau bisa melalui webnya. Kalau kutip, klik saja, klik kutip.
Nah, sebenarnya keempat ini bisa dimasukkan semua ya, BibTeX, EndNote, Refman, atau Resboard itu bisa semua. Nah, tapi kalau di Mendeley itu apa ya, kemungkinan errornya kecil itu di bagian Refman atau RIS. Jadi BibTeX itu bisa, cuman nanti ada error, maksudnya errornya itu kayak gini. Saya pernah import, padahal dia itu sebuah jurnal, tapi dideteksi oleh Mendeley itu bukan jurnal. Nah, kayak gitu. Jadi amannya itu di bagian Refman-nya. Nah, ini untuk cara pertama di bagian Google Scholar. Jadi langsung dari Google Scholar itu bisa. Tapi kalau kita ingin langsung masuk ke portal OJS, nah ini kebetulan menggunakan Asafina Jurnal ya. Ini teknologinya pakai OJS. Jadi OJS biasanya ada satu fitur di bagian ini, di bagian bawah ini ya. For citation, ini kita bisa klik BibTeX. Jadi BibTeX atau RIS ini ya, EndNote ini ya. Biasanya sih RIS. Nah, kebanyakan jurnal di Indonesia, ini kebanyakan ya, nggak semuanya, itu memakai OJS, Open Journal System. Nah, biasanya ya mereka menyediakan tombol download, menyediakan bagian citasinya, menyediakan referensinya, abstrak, dan lain sebagainya. Jadi itu bisa langsung diklik. Seperti itu. Jadi ada dua cara ya, Mbak ya, melalui Google Scholar atau melalui jurnalnya. Ini kalau bersumber dari jurnal. Nah, terkadang kita mendapatkan paper itu bersumber dari Google Books gitu ya. Misal saya berlari ke Google Books. Nah, ini Google Books ya. Sorry, Google Play ya. Bukan Google Play. Google Books ini ya. Nah, di Google Books ini misal saya mencari buku tentang stunting gitu ya. Nah, kita klik saja di bagian bukunya. Nah, nanti di bagian di dalam bukunya, reference bukunya ini ya, ada namanya buat kutipan. Nah, klik saja buat kutipan, sama kita download Refman-nya. Nah, kita bisa klik langsung sebenarnya, tapi kalau kita ingin masukkan ke Mendeley, klik saja bagian Refman-nya. Sama, file inilah yang dimasukkan ke dalam dokumen kita. Jadi langsung dari sini kita importkan, kayak tadi biasa, kita klik RIS, nah ini kita masukkan, nah nanti dia akan otomatis masuk ke dalam paper di dalam reference kita. Nah, mungkin itu ada yang mau lagi ditanyakan. Kalau tidak ada, kita akan berlanjut ke koneksi integrasi memadukan dengan dokumen. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi nih? Saya buka satu sesi lagi sebelum lanjut ke materi. Terima kasih, Mas Rahman. Ya, silakan. Nggak ada kayaknya, Mas. Oh ya, oke. Kalau tidak ada, nah kita coba akan koneksikan dengan aplikasi Microsoft Word. Sebenarnya pentingnya Mendeley itu di sini. Jadi kita koneksikan, kita install bagian Mendeley Cheat for Microsoft Word. Nah, ini klik saja bagian install. Nah, nanti Bapak Ibu semua bisa install ya. Oh, sebentar gitu. Nah, ini karena saya pakai 365 ya. Jadi dia itu instalasinya online ya. Jadi instalasinya online dan dia bisa langsung klik ketika kita sudah menginstal ya, kita bisa langsung cek di aplikasi kita. Jadi kalau pakai Microsoft Word yang biasa, biasanya instalasinya itu manual. Klik yang tadi, baru nanti dia masuk ke dalam Microsoft Word. Nah, ciri-cirinya Mendeley yang sudah berhasil diinstal di bagian reference, ini diklik saja. Nah, nanti ada satu tombol ya, ada satu tombol yang menyatakan bahwa dia itu sudah terinstal Mendeley-nya. Nah, ini yang terbaru itu citasinya ada di sini, tapi yang lama itu citasinya ada di sini. Ini sama aja ya, jadi Bapak Ibu semua milih memakai citasi seperti ini atau di sini, ini yang lama
Yang terbaru itu di sini. Nah, mungkin itu ya. Jadi itu untuk mengintegrasikan antara Mendeley dan juga Microsoft Word. Nah, kemudian mungkin saya akan membuat semacam citasi, membuat tulisan itu ya, bagaimana caranya gitu ya. Nah, caranya misal hasil penelitian siapa tadi? Misal penelitian saya citasi tadi ya. Saya klik reference. Ini agak lama ini. Ya, memang agak lama ya karena dia ada icon-nya ya. Saya klik citasinya, nanti akan muncul di sebelah kanan seperti ini ya. Klik saja Get Started. Masukkan emailnya. Aduh, emailnya lagi. Lupa tadi lagi. Itu aja. Oke ya, passwordnya, aduh, passwordnya apa tadi? Wah, nggak bisa ternyata. Udah, saya pakai akun yang lama atau akun yang student. Nah, ini password jangan sampai lupa ya. Ini kayak lupa, nanti kayak saya ini. Jadi nggak bisa diakses akunnya. Nah, ini silakan diklik saja. Nah, nanti dia sudah terintegrasi dengan Mendeley kita, dengan Microsoft Word kita. Nah, ini tunggu. Ya, kita close ya. Nah, dia lagi loading ya. Nah, ini ya hasil dari ini apa namanya koneksivitas kita ke Mendeley. Jadi misal hasil penelitian titik-titik tadi ya, nunggu citasinya menunjukkan bahwa misal religiusitas mempengaruhi meningkatkan gitu ya, meningkatkan charity seseorang gitu ya. Misal ini seorang muslim. Mudah, tinggal saya citasi saja papernya tadi. Tadi kan tentang charity itu ya, charity. Kita cari charity. Nah, ini ya papernya tadi ya. Sudah, saya klik saja insert citasi. Nah, nanti akan muncul di citasi di sini. Nah, kita sudah terbebas dari plagiat ya kalau kita menuliskan seperti ini. Baru suatu saat kita kan akan membuat citasi-citasi lain ya. Misal ini saya mencitasi paper ini juga. Citasi. Terus saya mencitasi paper lain juga misal. Nah, kalau dibuat cara manual mungkin membutuhkan waktu yang lama ya. Untuk membuat reference, untuk kegiatan citasi. Nah, makanya kita bisa langsung bikin otomatis daftar pustakanya dengan cara insert bibliografi atau apa namanya insert ini ya daftar isinya daftar pustakanya ya. Nah, nanti dia akan muncul apa namanya daftar pustakanya dari paper-paper yang sudah kita citasi. Ternyata error di sini, harusnya di sini tadi ya. Ya, di sini nggak bisa kan. Nah, harusnya di sini ya, kalau terbaru di sini ya. Tapi kalau menggunakan lama, itu bisa di sini. Sebenarnya terbaru di sini. Nah, ini ya hasil citasinya. Jadi kita nggak perlu susah payah membuat citasi yang satu-satu seperti itu. Jadi itu memakan waktu yang lama. Jadi kita sudah menghemat waktu kita dalam citasi. Nah, itu mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjut di selanjutnya, materi selanjutnya. Lagi Mas Rahman. Ya, silakan. Lagi. Ya. Ya. Apa namanya? Itu kan tadi saya juga sama tuh sama kayak Mas Rahman. Citasinya dari our reference ya. Kalau misalkan kita udah bikin folder, itu caranya gimana? Itu satu. Nah, terus kalau misalkan saya ada yang mau saya add lagi jurnalnya ke Mendeley,
Saya add nih di Mendeley nih. Nah, pada saat mau citasi lagi, itu kayaknya nge-refresh-nya harus close dulu deh ya. Jadi close dulu, terus baru masuk lagi. Jadi nge-refresh lagi jurnal yang udah kita add gitu. Nah, maksud saya bisa nggak sih otomatis pada saat saya nge-add ke Mendeley-nya itu, referensinya itu di posisi citasinya itu otomatis ke refresh juga gitu. Tapi kemarin sih saya nggak Oke, bisa, jadi harus close dulu. kita coba ya, Mbak ya. Jadi misal saya ingin mencitasi papernya yang belum ada nih, misal tentang Islam gitu ya. Nah ini misal ya, saya ingin mencitasi papernya ini. Saya masukkan ke dalam Mendeley saya, nah dia sebenarnya langsung otomatis, langsung masuk nih. Nah, jadi sebenarnya sudah otomatis langsung terdaftar di daftar pustaka kita. Oh, bukan daftar pustakanya, Mas Roman. Maksud saya, pada saat kita nge-add di jurnal ke reference tadi itu loh. Bukan di citasinya, Oh, yang bukan. di sininya ya? Di sininya ya? Nah, misalnya kita add new ya, jurnal. Nah, pada saat di Nah, Word-nya, itu nggak otomatis gitu loh, si Mendeley di our reference-nya tuh nggak otomatis masuk juga gitu. ada Jadi gitu ya? jadi close dulu, terus masuk lagi. Nah, kayak gitu kan kayaknya jadi manual juga ya. Maksud saya ada nggak sih? Maksudnya pada saat udah add new-nya itu otomatis juga masuk gitu loh. Nah, ini sebenarnya harus dipencet di bagian apa namanya? Sinkronisasinya ya. Mungkin saya praktekkan di sini. Saya masuk akun saya yang lama karena yang baru tadi saya lupa password-nya. Oke, saya masukkan password-nya. Nah, ini saya coba ya. Kita memasukkan folder yang terbaru gitu ya. Di Mendeley kita. Misal saya buat folder ini ya, belajar ini ya. Nah, kemudian saya tambahkan file yang tadi, mungkin file dari paper tadi ya. Nah, kita masukkan RIS-nya tadi ya, book-nya saya masukkan ke sini dan kita coba cari langsung ke Word kita. Ternyata masih proses sinkronisasi ya. Oke, saya coba import lagi ya. Coba import lagi dan kok nggak masuk sini ya. Kita coba lihat. Oh, dia masuk sini ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini langsung drag aja. Jadi dia itu pasti masuk ke reference ini ya. Nah, kita bisa langsung drag atau pindahkan ya. Pindahkan ke dalam sebuah grup gitu ya. Oh, di sini saya belum bikin grupnya ya. Oh, di sini nggak bisa di drag ya. Kalau dulu itu ada fitur drag and drop. Tapi sekarang malah justru agak sulit ya. Nah, kalau susah mungkin kita masuk lagi ke sini ya. Ada di ekspornya deh. Saya kemarin sih udah bisa juga sih ke folder gitu ya. Cuman pada saat Export ya? di Word citasinya itu, ini gimana cara ngambil ke foldernya? Akhirnya pakai our reference juga. Kalau our reference kan berarti kan semua yang ada gitu ya kan, yang nggak kita pilih-pilih gitu loh. Berarti ini ya, apa namanya, sebentar, saya klik lagi, ekspor ya. Ya, ekspor. Nah, Balik lagi ke RIS ya. Nah, apa kita coba. apa organize ya, saya lupa deh. Organize tadi juga ini Coba ternyata. deh. Ada sih foldernya ada, saya lupa. Cuman karena pada saat di Word itu ngambil citasinya ya dari our reference juga akhirnya. Iya.
Iya, ini seharusnya itu bisa langsung di ini loh di. Bisa sih, memang ada bisa. Tapi di mana ya? Coba di Mark S, saya lupa juga sih. Coba antara export bukan Mark S. Oh bukan, Market organize. ya. Oh, add to Add to collection. collection, Ya. iya. Nah, ini misalnya belajar ya. Belajar, terus add. Add, ya itu. Nah, ini saya sudah meng-add-kan di situ ya. Jadi, mungkin Nah, di saya sininya nih, di sebelah mengidentifikasi gitu kanan ya. word-nya itulah. Kan di situ all reference ya. Nah, all reference. Ya, Nah, kalau kita folder di langsung mana tuh? pilih aja di Oh bagian iya, di situnya. Oh iya. Iya, iya, iya. belajar. Oke, Nah, oke. terus nanti ini belum disinkron nih. Nah, tadi sinkronkan dulu dari sini. Nah, sinkronnya gimana tuh? Nah, ini klik saja di bagian ini, sinkron. Apa tuh ya? Nah, Kok ini gelap ya? syaratnya Word-nya juga online ya. Kalau nggak online, nggak bisa. Nah, syaratnya Word online itu ya harus ada sign in di sini. Akunnya harus di sign in kan. Jadi kalau belum sign Maksudnya in, gimana? jadi ini kan posisi saya kan apa ya, Microsoft Word saya kan pakai 365 ya. 365 itu dia sudah ada akun Coba. untuk sign in. Oh ya, sebelah mana Jadi ininya ya? Fiturnya. di bagian pojokan. Nah, ini mungkin saya sign out dulu ya. Nah, di sini nanti ada tulisan sign in. Nah, itu diklik saja. Nah, nanti akan muncul apa namanya, harus masukkan emailnya kita. Nah, ini kalau belum punya apa akun OneDrive ya, atau one apa namanya, ya OneDrive ya. Nah, itu bikin akunnya dulu. Nah, ini create one ini. Nah, nanti Oh, kalau sudah dia langsung otomatis dia apa namanya online ya. Jadi pada online. ada kalau ada add jurnal otomatis di referensinya juga ke-update gitu ya. Ya, Ya, kemarin saya tuh tutup dulu, refresh lagi, tutup, refresh gitu. ya, soalnya harus online semua sih di sini supaya nah ini di refresh nih kalau sudah di refresh, disinkronisasikan, nah, baru tadi digitasi lagi. Nah, di refresh di belajarnya itu kan berarti selalu nge-refresh ya. Kalau ada add, Ya, refresh, berarti kan ya, otomatis ya. ya. Oke, Nah, ini makasih juga banyak Mas Rahman. Ya, makasih banyak ya, ya. sama. Nah, Oke, ini ya, ini untuk ini ya, silakan Mas Nas. oke. Terima kasih. Untuk ada pertanyaan lagi, tadi di sini ada satu pertanyaan di dalam ngobrolan nih. Ya. Bentar. Saya bacain ya, Mas. Atau nanti aja sekalian Mas Roman menjelasin sampai selesai. Boleh dijawab terlebih dahulu kali ya Mas ya. Oh, oke, benar. Ini dari Marsihar Simatumpang nih. Mau tanya, Mas, Ya. boleh saya menggunakan Mendeley terbaru? Ketika dicek oleh editor jurnal, Mendeley saya tidak bisa terlihat. Biasanya kendala apa ya? Maaf tidak bisa open mic karena sinyal tidak mendukung. Mari Mas untuk dijawab langsung ya. Jadi tuh kalau Mendeley terbaru mungkin ada satu OJS yang dia itu nggak bisa apa namanya ya, istilahnya mendetek dari kalau OJS lama ya, OJS 1 atau OJS 2 ya, dia tuh masih belum support sama Mendeley terbaru. Nah, itu saran saya sih downgrade saja modelnya dari Mendeley versi baru ke Mendeley lama untuk yang submit ketika ingin submit itu. Karena dia tergantung sama OJS-nya. Nah, mungkin ditanyakan dulu OJS-nya itu berapa. Karena oh ya, ada satu platform lagi untuk ngecek Mendeley ya. Jadi apakah referensi kita itu sudah berhasil untuk dijadikan apa namanya Mendeley atau tidak? Mungkin saya buka dulu ya linknya itu apa, webnya itu apa gitu ya. Jadi ada satu ini ya, ada satu referensi yang bisa di mungkin saya lupa soalnya ini jadi satu konten di Asafina. Jadi saya buka dulu ya.
Mohon maaf ini saya buka dulu. Di bagian dijadwalkan. Nah, ini ya, namanya ini ya. Nah, ini belum publish ya. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti juga publish di ini kita, di jurnal kita. Nah, ini ya. Jadi cara untuk ngecek apakah reference kita nanti bisa dideteksi oleh OJS atau tidak, atau Google Scholar atau tidak, itu bisa langsung dikopikan reference kita, kemudian ditaruh di bagian link ini, anistyle.io. Jadi pastekan saja, nah nanti parse reference, nanti dia akan mendeteksi nih, benar nggak sih reference yang dimasukkan itu valid atau tidak. Nah, terkadang itu ada yang tadi ada yang isiannya itu nggak lengkap. Nah, itu kita harus perhatikan satu-satu. Jadi dari 5 atau 4 tadi ya, 4 paper tadi tuh yang nggak muncul yang mana. Nah, itu harus kita deteksi mana sih yang perlu dibenerin lagi citasinya atau benerin lagi referensinya. Jadi ingat itu sangat tergantung dengan OJS yang dibuat. Jadi ini ya salah satu dampak dari ketika kita kok salah membuat reference adalah indeksasi. Jadi Bapak Ibu semua ini sudah mau publish nih, sudah dipublish sama jurnal kok nggak terindeks-indeks. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah di reference-nya. Jadi si Google itu tuh ada namanya SEO-nya ya. SEO itu Search Engine Optimization. Ketika mereka mengindeksasi, jadi ketika kita mencari paper-paper nih, biar paper kita naik menjadi nomor 1, biar paper kita muncul menjadi nomor 1 atau nah, itu tuh ada namanya SEO-nya Google. Nah, Google itu punya banyak algoritma untuk SEO itu. Jadi mereka itu pinter banget buat algoritma itu, mesin pencarian lah. Namanya model bisnisnya kan dia kan itu ya memang ya. Nah, salah satu kenapa kok paper kita tidak terindeks ke Google Scholar itu adalah reference kita. Jadi reference kita kalau kita salah dikit aja atau banyak gitu ya, yang tidak berdasarkan pada aplikasi Mendeley atau kita nggak lengkap nih, nah, biasanya mereka itu nggak mau mengangkat Mendeley kita. Jadi mereka itu tidak mau mengindeksasi paper kita ke Google Scholar kayak gitu. Jadi makanya harus berhati-hati dengan reference yang kita buat. Cek dulu reference kita di website ini silahkan dikopikan saja. Saya kopikan di link ya. Nah, nanti bisa dicek di sana. Begitu. Mungkin itu. Untuk waktunya kan udah mau mendekati selesai nih. Untuk materi selanjutnya agak dicepatin sedikit ya, Mas. Oh ya. Kayak gitu. Jadi materi selanjutnya sebenarnya adalah tentang kolaborasi. Jadi di sini Bapak Ibu semua itu bisa buat kolaborasi research. Jadi misal saya penelitiannya tentang stunting gitu ya, stunting. Ya udah bikin grup aja di bagian grup sini. Nah, ajak peneliti lain untuk jadi member dan nantinya bisa dijadikan sebagai kolaborasi research di sini. Nah, ini potensial banget untuk para peneliti untuk berkolaborasi dalam penelitiannya. Tinggal invite saja member-membernya siapa saja, tulis saja emailnya. Nah, hampir mirip seperti Google Doc ya. Nah, cuman ini di bagian reference. Jadi, Bapak Ibu semua nggak perlu menyimpan di folder masing-masing yang banyak kayak gitu, nggak perlu. Karena mungkin kalau orang lain sudah bikin dan mereka mau nge-share ke kita, nah itu akan alangkah lebih bagusnya. Bagus lagi ketika penelitiannya itu bersifat kayak pengembangan gitu ya, referensinya sudah ada nih, tinggal dikembangkan saja. Nah, ini kita nggak perlu membuat mulai dari nol, tapi kita satu persatu kita kumpulkan semuanya, itu kan butuhan waktu lama ya. Nah, lebih bagus referensi orang yang sudah pernah meneliti kita minta kita jadikan kolaborasi research di platform Mendeley Reference Manager ini. Nah,
mungkin nanti ya setelah ini Bapak Ibu semua bisa mengakses materi di kegiatan pada hari ini bisa di laman asyafina.com di bagian komunitas menulis. Jadi di sini bagian grup discussion akan diupload semua bahan dari webinar kali ini, termasuk video rekaman yang nantinya akan diupload di bagian komunitas menulis di jurnal Asyafina ini. Mungkin demikian, saya serahkan lagi kepada Anas. Oke, terima kasih Mas Rohman atas narasi malam ini. Untuk teman-teman, ada yang ditanyakan lagi 1-2 orang sebelum ditutup nih? Silakan. Nggak ada ya berarti ya? Oke lah, kalau nggak ada kita akhiri gitu ya. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dari moderator saya dan narasumber kami. Berikut saya kembalikan lagi ke host untuk Mbak Fala Safitri. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Anas dan Mas Rohman. Terima kasih pada Mas Anas yang setelah memandu webinar kita pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada Mas Rohman yang telah bersedia untuk menyampaikan materi terkait workshop aplikasi Mendeley untuk akademi ya, penulisan akademi. Dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara webinar kita pada malam hari ini, dimohonkan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu semua untuk mengisi link absensi kita webinar pada malam hari ini. Dan tadi ada beberapa pertanyaan mengenai video webinar kita malam hari ini, itu semuanya sudah dijelaskan oleh Mas Rohman, akan disubmit di website Asyafina, www.asyafina.com, dan selanjutnya jangan lupa untuk isi link absensinya, karena kita mau memberikan sertifikat kepada Bapak Ibu semua. Untuk para pemenang, silakan untuk menjapri saya via WA, dan nanti akan saya arahkan untuk hadiah berupa kelas berikutnya ya Mas ya, yang bisa diakses di Asyafina. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dan kami sharing malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berpartisipasi dari awal workshop sampai dengan workshop ini selesai. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di agenda kita berikutnya. Dan saya harap jangan leave dulu ya dari grup, karena memang nanti kita akan ada update terbaru mengenai webinar kita di waktu yang akan datang. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Paki, Mbak Nadinda, Bu Nining, Bu Rizkia, Bu Neneng, Bu Sarun, Bu Irena, dan Ibu Siti. Terima kasih juga kepada narasumber dan moderator. Oke, saya izin live ya teman-teman semua. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.